Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai halo, anak-anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Mega Irmawati dari kampus STKIP PGRI Sumeneb. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas UAS konsep dasar dan kajian IPS SD. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas pelajaran IPS tentang keragaman suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Namun sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, yang salah satunya adalah keragaman bahasa dan juga suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman tersebut. Suku bangsa yang ada di Indonesia biasanya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah ini biasanya digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas sehingga kita dapat dengan mudah membedakan antara suku dengan yang lainnya. Agar lebih jelas, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas keragaman suku bangsa dan bahasa yang ada di Pulau Sumatera. Kita akan mulai dari Provinsi Aceh. Di provinsi ini ada suku yang dinamakan suku Gayo, lalu memiliki bahasa yaitu bahasa Gayo atau Aceh yang biasa digunakan sehari-hari. Yang kedua ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu suku Batak yang berbahasa Batak. Yang ketiga ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu terdapat suku Minangkabau dengan bahasa Minang. Selain ketiga suku tersebut, di Provinsi Sumatera ini juga ada suku Anak Dalam dari Jambi, lalu suku Talang Mamak dari Riau, Pasemah dari Sumatera Selatan, dan juga Enggano dari Bengkulu. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Jawa. Yang pertama yaitu ada suku Betawi dari DKI Jakarta. Suku Betawi ini memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Betawi atau bahasa Indonesia. Lalu ada suku Sunda di wilayah Jawa Barat. Nah, suku Sunda ini biasanya berbahasa Sunda. Kemudian di Jawa Tengah ada suku Jawa yang juga berbahasa Jawa. Nah, di Jawa Timur ini ada suku Madura yang biasanya berbahasa Madura. Wilayah selanjutnya yaitu Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Bali, seperti yang kita kenal, terdapat suku Bali. Nah, suku Bali ini biasanya menggunakan bahasa Bali untuk bahasa percakapan sehari-hari. Lalu di Nusa Tenggara Barat terdapat suku Sasak. Suku Sasak ini menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian di wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat suku Alor yang menggunakan bahasa Alor sebagai bahasa sehari-hari. Selain ketiga bahasa daerah tersebut, ternyata di wilayah Nusa Tenggara juga terdapat bahasa Sumbawa. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Wilayah pertama yaitu Kalimantan Barat. Di wilayah ini terdapat suku Dayak yang menggunakan bahasa Ngajo sebagai bahasa sehari-hari. Lalu di wilayah Kalimantan Timur terdapat suku Banjar yang menggunakan bahasa Banjar. Selain kedua suku tersebut, di Pulau Kalimantan
lalu suku Dayak, Bakumpai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk bahasa daerah selain kedua bahasa tersebut, di Kalimantan terdapat bahasa Bahau dan juga Kayan. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu di wilayah Sulawesi Utara. Di wilayah ini terdapat suku Talaut yang biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Mangas. Lalu di wilayah Sulawesi Tengah ada suku Ampana yang menggunakan bahasa Ampana sebagai percakapan sehari-hari. Lalu ada suku Toraja yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan. Suku ini menggunakan bahasa Mamasa untuk percakapan sehari-hari. Kemudian di wilayah Sulawesi Tenggara ada suku Bugis yang menggunakan bahasa Bugis. Lalu di wilayah Sulawesi Barat terdapat suku Mandel yang menggunakan bahasa Mandel. Selain bahasa-bahasa tersebut, di wilayah Sulawesi juga ada bahasa Bobongku, bahasa Budong, dan juga bahasa Batu. Kita beralih ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ini terdapat suku bangsa yaitu suku Ambon yang menggunakan bahasa Ambon. Lalu di wilayah Maluku Utara terdapat suku Seram yang menggunakan bahasa Moimaling. Selain kedua bahasa daerah ini, di wilayah Maluku juga terdapat bahasa daerah Ambelau, Barbal, dan juga Uruk. Yang terakhir yaitu Pulau Papua. Di wilayah Papua terdapat suku Dani yang menggunakan bahasa Dani sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian di wilayah Papua Barat terdapat suku Asmat yang menggunakan bahasa Asmat Kamuros sebagai bahasa sehari-hari. Selain kedua bahasa tersebut, di Pulau Papua juga ada bahasa Dabu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.